Sandiwara Radio Serial, Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Tutur Tinula. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Ferry Fadli, Ivone Rose, Eli Ermawati, dan Nusri, pembawa cerita. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Pasukan Singasari yang dipimpin Rangga Lawe, Banyak Kapuk dan Gajah Pangon sudah sampai di desa Lawar. Udara dingin bertiup dari sela-sela bukit Gumpung, merayap di tepian desa Lembah untuk kemudian naik dan mengurung desa Lawar. Rangga Lawe baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dari balik semak belukar bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Awas Kakang Banyak Kapuk, Gajah Pangon, hati-hati, bahaya mengancam di sekeliling kita. Rupanya kita telah terperangkap di desa ini. Apakah kita akan melawan mereka di Ronggolawe? Aku ingin melihat sampai di mana kekuatan pasukan gelang-gelang. Kalian pasti prajurit-prajurit Singasari. Iya. Iya. Dan kalian pasti para pengacau dari gelang-gelang, bukan? Aku kenal suaramu. Bukankah kau Senopati Ronggolawe? Perintahkan agar orang-orangmu menyerah. Sebab kalau tidak kami akan menumpas habis kalian semua. Dan akan kami seret ke kota Singasari. Adikku Sambi, kau lihat sendiri betapa sombongnya orang-orang Singasari. Sikat saja Kakang. Mumpung hari masih gelap. Besok desa ini akan geger karena mayat-mayat prajurit Singasari bertumpuk di sepanjang jalan. Rangga Lawe, lebih baik kau dan pasukanmu kembali ke Singasari. Bawalah pasukan yang lebih besar, yang lebih perkasa, supaya keadaan pertempuran lebih seru. Katakan pada Ratu Gustimu Kertanegara bahwa pasukan gelang-gelang akan membumi hanguskan istana Singasari. Jangan besar mulut kau. Kau kira kami gentar setelah dikepung rapat seperti ini? Ayo! Serbu! Terjang mereka! Pasukan Singasari dan pasukan gelang-gelang segera terlibat dalam pertempuran sengit. Rangga Lawe, Banyak Kapuk dan Gajah Pangun mengamuk. Banyak prajurit gelang-gelang terbunuh atau terluka parah. Tapi prajurit Singasari pun banyak yang roboh terkena sambaran tongkat Empu Tong Bajil.
Sebagian menjerit kesakitan terkena pukulan Aji Tapak Wisa Dewi Sambi. Wah, celaka Adi Ronggolawe. Kalau kita terus bertahan, bisa habis seluruh pasukan Singosari. Lihat saja mereka menambah jumlah prajuritnya dari segala penjuru. Ya, jumlah mereka makin banyak. Kita bisa terkurung dan mati konyol di sini. Kalau begitu perintahkan agar pasukan kita mundur. Aku juga melihat kekuatan mereka bertambah besar. Ayo, mundur! Cepat mundur! Ayo, tuang lagi. Penuhilah mangkuk arakmu supaya tidurmu bermimpi indah tentang Singasari. Ayo. Mengapa kau diam saja, Kebo Tengah? Ampun, Gusti. Hamba sudah minum 3 mangkok, Gusti. Hamba takut mabok. Kamu tolol. Kau abdi yang tolol. Siapa yang tak suka mabok adalah orang tolol. Lebih tolol dari sapi yang paling tolol. Malam terasa hangat. Setiap cairan ini mengalir melalui tenggorokanku. Rasanya pembuluh darahku menjadi hidup dan bernyala-nyala penuh gairah. Apa artinya 1 mangkok, Kebo Tengah? Eka Padmasari, Gusti. Eka Padmasari. Betul, Gusti. Indah. Indah. Semua nampak indah. Laksana sari-sarinya kembang. Lalu mangkok yang kedua? Dwi Amaratani, Gusti. Apa artinya? Artinya cairan arak sudah mengalir merata ke seluruh tubuh, Gusti. Dan tubuh menjadi hangat dan hidup penuh gairah. Mangkok ketiga. Mangkok ketiga, Tri Kawula Busana, Gusti. Tri 3. Kawula abdi busana pakaian. Jadi orang minum di mangkok ketiga rasanya seperti seorang abdi yang kegirangan karena dibagi-bagi pakaian oleh Ratu Gustinya. Benar, memang begitu. Memang begitu. Lalu mangkok yang keempat? Catur Wanara Rukem, Gusti. Catur 4, Wanara Monyet, Rukem Gatal. Jadi Catur Wanara Rukem artinya seperti seekor monyet yang kegatalan, Gusti. Diam kamu! Aku tidak mau mangkok yang keempat. Aku raja besar. Jangan kau samakan dengan monyet. Kamulah yang monyet. Monyet yang Cina, yang setia, yang baik, yang selalu di dekatku. Bukankah begitu, Kebo Tengah? Iya, benar, Gusti. Lalu mangkok yang kelima apa? Apa? Pancasura Panggah, Gusti. Oh, bagus. Itulah aku. Itulah Prabu Kertanegara. Panca artinya 5, Suropanggah, sakti, dikdaya, dan berani. Panca Suropanggah artinya aku yang paling sakti, yang paling berani dan tak pernah terkalahkan di medan laga. Akulah yang terbesar. Tak ada yang berani menandingi. Semua tunduk, semua menurut. Aku senang mangkok yang kelima ini.
Mangkok yang kelima adalah mangkok seorang raja seperti Kertanegara. Kau sudah kembali, Kakang Ranggalawi? Sudah, Gusti. Dan bagaimana hasilnya? Cepat laporkan padaku. Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Kami telah gagal mengusir pasukan gelang-gelang dari Mameling. Jadi memang benar gelang-gelang sudah menancapkan barisan prajurit di Mameling? Benar, Gusti. Mameling telah menjadi perkampungan tentara Jaya Katuang. Bahkan jumlah mereka sangat besar, hingga ada sebagian yang membuat kubu pertahanan di desa Lawor. Bagaimana jalan ceritanya hingga kalian bisa dikalahkan? Kami terjebak di desa Lawor, Gusti. Iya. Kami terkepung rapat dari segala penjuru. Kalau hamba tidak segera memerintahkan mundur, kami bisa dihancurkan, dan tidak akan ada yang bisa keluar dari Lawor dalam keadaan hidup. Masih ada berapa prajurit yang tersisa? Ada 150 prajurit yang langsung meninggal dalam medan peperangan itu. Sampai menjelang malam tadi korban meninggal bertambah 8 orang lagi, Gusti. Iya. Ya, sekarang Ayahanda Prabu tidak akan bisa mengelak lagi. Nah, begini saja. Kakang Ranggalawi, Kakang Banyak Kapuk, dan Gajah Pangon, ikut aku menghadap Sang Prabu. Yang lain mengadakan persiapan di bawah pimpinan Paman Lembusora, Paman Nambi, dan Kakang Kebo Anabrang. Hei, ada apa ini? Ada apa? Mengapa kalian beramai-ramai menghadap tanpa aku panggil? Apakah tidak ada lagi hari esok hingga kalian mengganggu kesenangan raja kalian? Ampun, Ayahanda Prabu. Mohon ampun kalau kami menghadap tanpa dipanggil lebih dulu. Ada berita penting yang hendak kami sampaikan ke hadapan Ayahanda Prabu. Berita penting apa? Ayo, lekas katakan. Asal jangan mengenai kabar burung bahwa Jaya Katuang mau berontak. Ampun, Ayahanda Prabu. Hal itu sekarang bukan lagi kabar burung, Ayahanda Prabu. Benar, Baginda. Prabu Jaya Katuang memang sesungguhnya telah berani memberontak, mengangkat senjata terhadap pemerintah Singasari. Hei, Sanggrama Wijaya, kau Banyak Kapuk, dan kau Gajah Pangon. Jadi benar kalian datang kemari untuk melaporkan perihal gelang-gelang? Benar, Ayahanda Prabu. Harap Ayahanda Prabu ketahui bahwa pasukan gelang-gelang sekarang sudah memasang tenda di desa Mameling. Itu bukan bukti yang kuat bahwa gelang-gelang hendak mencaplos Singasari. Kalau Ayahanda Prabu ingin bukti yang kuat, maka kami dapat menunjukkan. Mana? Mana? Cepat tunjukkan! Ampun, Ayahanda Prabu. Tempatnya bukan di sini, melainkan di alun-alun. Apa maksudmu? Ampun, Ayahanda Prabu. Sebenarnya telah terjadi peperangan antara pasukan Singasari yang sedang mengadakan perjalanan keliling melawan pasukan gelang-gelang. Telah terjadi peperangan bagaimana? Kok aku tidak tahu? Kami pun baru malam ini mendapat laporan. Bentrokan berdarah itu telah menyebabkan sekitar 200 prajurit Singasari terbunuh. Hei, Sanggrama Wijaya, kau jangan sembarang bicara di hadapanku. Ayo, tunjukkan, perlihatkan bukti bahwa prajurit-prajurit gelang-gelang telah menyerang prajurit-prajurit Singasari. Mari silahkan Ayahanda Prabu menyaksikan sendiri di alun-alun. Prabu Kertanegara segera bergegas menuju alun-alun Singasari. Beberapa orang penggawa berjalan di sebelahnya sambil menyalakan obor. Sementara Dia Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon, Lembusora, Nambi, dan Kebo Anabrang mengiring di belakang. Sampai di alun-alun, Sang Prabu memeriksa para prajurit yang terluka. Ada yang terkena anak panah, ada yang terkena sabetan pedang di punggungnya, ada yang terpaksa kehilangan salah satu anggota badannya. Bau amis darah dari luka-luka menyerang hidung Sang Prabu. Mendadak menjadi merah padam wajah Sang Kertanegara.
Sambil mendengus keras, Raja Singasari itu menunjuk ke arah para panglima perangnya. Kau Lembu Zora, Banyak Kapuk, Gajah Pangon, Kebun Abrang, Nambi, dan kau juga Sanggrama Wijaya. Ayo, ikut aku. Kurang ajar si Jaya Katwang. Sudah kuberi dia kesenangan, kemewahan, dan kehormatan, tapi berani dia menampar wajah. Berani dia menghina Prabu Kertanegara. Akan aku kilas pasukan gelang-gelang dan akan aku penggal leher si Jaya Katwang. Dengar, aku tak mau menunggu sampai esok pagi. Jaya Katwang telah berani kurang ajar, maka dia harus segera dibinasakan berikut wadya balanya. Kumpulkan seluruh bala tentara Singasari yang ada. Semua harus mencapai jumlah 2.000 orang. Setelah itu, kutugaskan Sanggrama Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kapuk, Kebun Abrang, dan Gajah Pangon memimpin bala tentara menyerbu Mameling. Ampun Ayahanda Prabu, apakah jumlah itu tidak berlebihan? Desa Mameling harus dijadikan Karangabang. Aku tak mau melihat satupun di antara mereka yang mendukung Jaya Katwang selamat. Semua harus dibinasakan. Ampun Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, jumlah itu memang terlalu besar. Separuh lebih dari jumlah prajurit Singasari yang ada. Hamba khawatir istana menjadi lemah karena hampir tidak ada prajurit yang mengamankannya. Justru pengamanan istana aku serahkan padamu, Paman Lembu Zora. Kau dan Paman Nambi harus memimpin pasukan yang tinggal untuk menangkis serangan mereka. Kalau memang mereka bisa merembas masuk ke dalam kota. Sudah. Aku tak mau mendengar pendapat siapapun dan semua harus menjalankan perintahku. Cepat dan kerjakan. Malam itu juga, bala tentara Singasari yang berjumlah 2.000 orang segera berangkat ke Mameling. Dia Wijaya yang berkuda paling depan memimpin barisan. Gemuruh suara bala tentara Singasari menimbulkan tanda tanya di sepanjang jalan yang dilewatinya. Lembu Zora mengantarkan sampai ke perbatasan kota Singasari, kemudian bergegas kembali dengan dikawal beberapa orang prajurit. Lembu Zora segera memerintahkan menutup pintu gerbang istana begitu telah berada di dalam. Kebo tengah! Ya Gusti Prabu. Kebo Tengah siap menjalankan perintah, Gusti. Apakah bala tentara Singasari sudah berangkat? Sudah, Gusti. Mereka sudah berangkat. Di istana hanya tinggal 500 orang prajurit punggawa. Mereka semua berjaga-jaga di sepanjang benteng di balik pohon-pohon Brahmastana. Di mana letak Mameling? Di dekat Lawor, Gusti. Tidak jauh dari Aksa dan desa Lembah Pitu. Besok, desa itu akan lenyap dari muka bumi. Dan Jaya Katwang berikut bala tentaranya akan binasa dengan hina. Begitulah hukuman bagi seorang pemberontak negara. Mangkuk! Iya, Gusti. Ambilkan mangkuk tuaku ke tengah. Baik, Gusti. Kurang ajar. Jaya Katwang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Tapi dia tak pandai mengukur kekuatannya. Karena itu dia akan hancur lebur bersama dosa-dosanya. Pedang telah diasah, genderang perang telah ditabuh, dan barisan prajurit-prajurit perkasa telah berangkat menumpas musuh. Derap
dahsyatnya membahana ke seluruh pelosok negeri. Siapa tak gentar menghadapi Singasari? Besok, kalau Mameling telah menjadi telaga darah dan Jaya Katuang meraung-raung mendekap luka-lukanya sambil menyadari kekeliruannya, maka Kartanegara akan minum tua di tempat ini sambil bernyanyi tentang lagu-lagu kemenangan, tentang bendera, panji-panji, dan tunggul-tunggul kemenangan, tentang kebesaran Singasari, dan tentang... Hai, kurang ajar. Siapa yang membunyikan halilintar itu, Kebo Tengah? Ampun, Gusti. Barangkali Gusti Prabu terlalu banyak minum. Siapa yang membunyikan halilintar itu hingga aku terkejut dan mangkok arak kesayanganku pecah, Kebo Tengah? Ampun, Gusti. Hamba khawatir sekali bahwa hal ini merupakan firasat buruk, Gusti. Tak ada mendung, tak ada angin. Mendadak halilintar menyambar istana Singasari dengan dahsyatnya. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Kebo Tengah. Siapa yang membunyikan halilintar itu? Ampun, Gusti. Para dewalah yang membunyikan halilintar itu, Gusti. Para dewa yang bersemayam di atas langit. Para dewa yang menguasai seluruh alam semesta ini, Gusti. Kurang ajar. Para dewa tak punya aturan. Prabu Kertanegara tengah minum tuak di ruang pribadi raja dengan ditemani abdi setianya Kebo Tengah. Mendadak terdengar halilintar menyambar membelah angkasa istana Singasari. Mangkok tuak di tangan sang Prabu terlepas dan pecah berantakan. Sang Prabu marah sekali dan bertanya siapa yang membunyikan halilintar. Kebo Tengah menjawab bahwa para dewalah yang membunyikan halilintar itu. Selanjutnya Kebo Tengah mengutarakan kecemasan hatinya bahwa mangkok yang pecah bisa menjadi pertanda buruk. Apa, Kebo Tengah? Pertanda buruk? Benar, Gusti. Payung terbelah, mangkok pecah, atau lantai yang amblong. Itu bisa merupakan pertanda buruk, Gusti. Bohong. Dusta! Aku tidak percaya. Ampun, Gusti. Walaupun Gusti tidak percaya, hamba mohon agar Gusti berhati-hati. Tidak mungkin. Tidak mungkin Jaya Katuang bisa mengalahkan aku. Tidak mungkin tentara gelang-gelang mampu menjamah alun-alun Singasari. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Para punggawa istana selalu siap siaga mengamankan benteng, Gusti. Tapi seandainya mereka berhasil membobol benteng dan menyerbu kemari, apa yang bisa kulakukan, Kebo Tengah? Gusti Prabu tidak usah cemas. Iya. Sebelum mereka menyerbu ke dalam istana, tentulah Panglima Lembu Sora dan Nambi sudah lebih dulu menghadang mereka, Gusti. Iya. Hatiku agak tenang. Iya. Lembu Sora dan Nambi pasti mampu menanggulangi musuh yang akan menyerbu kemari. Tapi sebenarnya aku telah melakukan kekeliruan besar. Iya. Seharusnya aku tidak mengirim prajurit terlalu banyak ke Mameling. Iya. Oh, Kebo Tengah! Iya, Gusti. Ada apa, Gusti Prabu? Entahlah. Mendadak hatiku diguncang ketakutan, Kebo Tengah. Seolah aku melihat langit di atas runtuh menimpa istana ini. Aku melihat darah mengalir di depan tahta Singasari. Aku melihat warna merah menghiasi lantai, dinding, dan menenggelamkan warna lain di istana ini, Kebo Tengah.
Mungkin Gusti terlalu banyak minum. Bukan, Kebun Tengah. Ini bukan persoalan mabok. Aku tidak mabok. Ya, mungkin benar apa yang kau katakan sebagai pertanda buruk itu. Ya, istana ini barangkali sudah cukup tua. Semenjak Sri Rajasa mendirikan 70 tahun yang lalu. Ya, sudah banyak peristiwa terjadi di istana ini. Kebun Tengah! Iya, Gusti. Kau adalah abdiku yang paling setia. Kau juga seorang prajurit yang perkasa. Sekarang aku bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan seandainya ada bahaya mengancam diriku? Oh, Gusti Prabu. Gusti Prabu Kertanegara adalah junjungan hamba. Selama ini hamba ikut menikmati Gusti Amuktiwibawa di Istana Singasari ini. Karena itu, tidaklah pantas hamba mengkhianati kesetiaan hamba terhadap Gusti. Hamba akan menjaga keselamatan Gusti dengan taruhan nyawa hamba. Hamba tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh Gusti dengan maksud-maksud yang tidak baik. Hamba akan membela Gusti sampai titik darah terakhir, Gusti. Terima kasih, Kebun Tengah. Terima kasih. Hatimu lebih mulia. Ya, pikiranmu lebih terang dibandingkan Jaya Katuang. Ayolah, Kebun Tengah, kita berkelana ke negeri-negeri yang jauh dengan mencelupkan sukma kita ke dalam semangkuk arak. Sambi, kau tidak melihat Kakang Janawidi? Dia pergi ke atas bukit untuk melihat keadaan dari jarak jauh, Kakang. Kita bertiga ditugaskan memimpin pasukan di Mameling. Tugas ini kukira cukup berat. Kertanegara pasti marah sekali prajuritnya banyak yang terbunuh. Kita harus menggunakan siasat, Kakang. Pertempuran secara satria jelas tidak menguntungkan kita. Itu Kakang Janawidi. Agitong, Bajil, dan Sambi, cepat kerahkan pasukan. Bela tentara Singasari sudah mulai memasuki desa Lawor. Kakang Janawidi mempunyai rencana tertentu? Ya, kerahkan pasukan naik ke atas puncak Bukit Gumpung. Semuanya. Tapi jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Biarkan mereka meninggalkan perbatasan Lawor lebih dulu. Kita akan bertindak begitu mereka melewati pinggang bukit. Ayo cepat! Mengapa sepi sekali, Kakang Ranggalawi? Bahkan desa Lawor sudah dikosongkan. Mungkinkah mereka telah menarik mundur pasukannya? Hamba justru mengkhawatirkan keamanan dalam istana, Gusti. Ya, ini semua kehendak Ayahanda Prabu. Kita hanya menjalankan perintah saja. Tapi mudah-mudahan mereka belum meninggalkan Mameling. Dengan begitu kita tidak kehilangan sasaran. Awas, Gusti! Mereka menggendingkan batu-batu dari atas bukit. Awas! Cari tempat berlindung, Gusti! Awas! Celaka, Gusti! Celaka, Gusti! Kalau kita biarkan banyak prajurit kita, ya, banyak prajurit kita akan tewas, Gusti. Ya, mereka terus mengelingkan batu-batu, melemparkan tombak-tombak yang panjang. Maaf, Gusti. Hamba akan melihat keadaan di sekitar tempat ini. Hati-hati, Kakak.
Rangga Lawe lalu melompat dari balik gundukan batu besar. Sebuah tombak panjang melayang hampir mengenai lehernya. Untung dia cukup tangkas menghindar hingga tombak itu lolos menuju ke jurang di bawahnya. Sementara itu, batu-batu besar terus menggelinding dari atas bukit dan menimbulkan banyak sekali korban. Sebagian mati tertimpa batu, sebagian tertancap tombak, dan yang paling besar jumlahnya adalah mereka yang jatuh terlempar ke dalam jurang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jumlah korban sudah mencapai ratusan orang. Rangga Lawe sangat geram melihat banyak prajuritnya menjadi korban siasat pasukan gelang-gelang. Gusti, kita harus menghentikan pembantaian biadab ini, Gusti. Kau sudah menemukan caranya, Kakang? Hamba akan membawa 100 orang prajurit pilihan untuk naik dan memanjat pinggang bukit ini. Apakah itu tidak berbahaya? Hamba akan mencobanya. Ya, hamba akan mencobanya, Gusti. Hamba tidak sampai hati para prajurit terbunuh tanpa sempat mengangkat senjatanya. Apakah tidak ada jalan naik ke atas yang bisa dilalui prajurit dengan mudah? Ada, Gusti. Ada. Ada jalan setapak. Tapi itu sangat berbahaya. Kita belum tahu seberapa besar kekuatan mereka. Mereka bisa dengan mudah menyerbu begitu melihat prajurit kita merangkak ke atas. Korban pasti akan jatuh lebih banyak lagi, Gusti. Karena itu hamba akan melihat dulu keadaan mereka di atas. Hamba hanya membutuhkan 100 orang saja, Gusti. Nanti kalau memang memungkinkan, hamba akan memberikan isyarat dan Gusti bisa bergerak bersama seluruh pasukan ke atas bukit ini. Baiklah, Kakang. Laksanakan rencanamu. Sementara kami akan menunggu di bawah. Kakang bisa membawa Kakang banyak kapuk. Baik, baik, Gusti. Rangga Lawe dan banyak kapuk dengan diikuti 100 orang prajurit mulai merayap tebing. Batu-batu besar masih terus menggelinding dan meminta korban. Kadangkala 10 orang sekaligus tewas tertimpa batu atau terlempar masuk ke jurang yang dalam. Setelah sesaat lamanya merayap tebing, Rangga Lawe dan banyak kapuk tiba di balik sebuah gundukan batu besar. Dari tempat itu, mereka bisa melihat dengan jelas prajurit gelang-gelang yang masih terus memberondongkan tombak atau mendorong batu-batu besar. Lihat, Kakang banyak kapuk. Ternyata jumlah mereka tidak begitu banyak. Ya, Adi Rangga Lawe. Paling banter 500 orang. Kita harus segera menghentikan pembantaian ini. Kasihan prajurit-prajurit kita yang di bawah. Sudah cukup banyak jatuh korban. Ayo, Kakang, kita serbu mereka. Mari, Adi Rangga Lawe. Adi menyerang dari sebelah sini dan aku akan membokong mereka dari arah sana. Baik, baik, Kakang. Prajurit gelang-gelang di bawah perintah dan pimpinan Ki Janawidi, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi terus melancarkan serangan dengan lemparan tombak-tombak panjang. Sebagian mendorong batu besar dari tebing dan melemparkannya ke bawah. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa tak jauh dari tempat mereka telah mengepung prajurit-prajurit Singasari. Walaupun jumlahnya hanya 100 orang, pada saat itulah, ayo! Serbu! Serang! Maka pecahlah pertempuran sengit di atas puncak Bukit Gumpung. Rangga Lawe dan banyak kapuk bertempur dengan gagah berani. Banyak prajurit gelang-gelang roboh di tangan 2 pengawal perang andalan Singasari itu. Tapi prajurit Singasari pun banyak yang roboh tak berkutik jika mereka berani menyerang ke arah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi ataupun Ki Janawidi. Bagaimana, Adi Rangga Lawe? Jumlah mereka lebih banyak dan mereka cukup cerdik. Sebagian prajurit masih terus dikerahkan untuk menggelindingkan batu ke bawah. Iya, itu siasat yang sangat cerdik.
Mereka tidak memberi kesempatan prajurit kita yang di bawah untuk naik dan membantu kita. Ya, lalu sekarang bagaimana? Kalau kita teruskan pertempuran ini tanpa minta bantuan, akhirnya kita pasti akan kalah juga. Baiklah Kakang Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk memberikan isyarat ke bawah sana. Memang tidak ada pilihan lain. Lalu, Adi Ranggalawe? Aku akan menghadapi pimpinan mereka. Orang yang bersenjata tombak pendek itu. Hentikan! Jangan hanya berani menghadapi prajurit-prajurit kemarin sore. Kau hadapilah aku sekarang. Babu. Kau Senopati Singasari. Mana dia Wijaya, Ratu Gustimu? Suruh maju ke depan. Kau tidak patut berhadapan dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Akulah Ranggalawe, lawan tandingmu sekarang. Ranggalawe? Iya. Kau masih terlalu muda untuk binasa di tanganku. Bagus. Kau bisa mengembalikan seranganku dengan baik sekali. Tapi itu baru jurus permulaan. Sekarang kau akan melihat jurus-jurus berikutnya. Ada apa, Sambi? Jangan ganggu aku. Lihat, sudah berapa orang ku buat roboh bermandikan darah dengan ujung tongkatku ini. Mereka seperti cacing-cacing. Prajurit Singasari, prajurit cacing. Mereka akan kuinjak-injak dan kujadikan dendeng. Dengar dulu, Kakang. Kakang Janawidi sedang terlibat pertempuran dengan Panglima Perang Singasari itu. Dengan Ranggalawe, Kakang. Biar saja mereka bertempur. Ranggalawe akan mampus jika berani melayani permainan tombak Kakang Janawidi. Tapi keadaan justru sebaliknya, Kakang. Sebaliknya bagaimana maksudmu? Kakang Janawidi nampaknya keteter. Dia terus terdesak dan serangan Ranggalawe menjadi semakin gencar dan berbahaya, Kakang. Ayo kita bantu dia, Kakang. Kalau tidak, Ranggalawe pasti akan membunuhnya. Tidak. Kita tidak usah membantunya. Biar saja Ranggalawe membunuhnya. Atau biar saja dua-duanya mampus. Kita malah lebih beruntung, Sambi. Beruntung? Ya, baik Kakang Janawidi maupun Ranggalawe. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Biar saja mereka bertempur sampai dua-duanya mampus. Sudahlah, ayo kita menghadapi prajurit-prajurit cacing ini saja. Lebih menyenangkan dan bisa untuk hiburan. Ki Janawidi adalah ketua kelompok pendekar pendukung Jaya Katuang. Karena itu dia berdiri di bawah kibaran bendera pemberontakan Gelang-Gelang. Karena dia ditunjuk menjadi ketua, maka tentulah kemampuan kanuragan yang dimilikinya cukup memadai. Ranggalawe sendiri merasa kerepotan menghadapi tokoh setengah tua itu. Tapi Banyak Kapuk segera membantunya. Sekarang Ki Janawidi menjadi kalang kabut. Prajurit Singasari nyatanya cuma berani main keroyok. Dalam pertempuran seperti ini, segala cara bisa digunakan demi meraih kemenangan. Tapi apakah juga cara-cara licik dan curang dengan main keroyok? Apakah cara yang kau tempuh dengan membantai prajurit kami yang di bawah sana dengan batu-batu besar itu bisa dikatakan kesatria? Apakah itu bukan suatu siasat yang licik dan penuh kecurangan? Kalian tak usah banyak cakap. Ayolah, majulah kalian bersama-sama. Tidak nantinya aku mundur barang setapak. Janawidi dengan senjata tombak pendeknya terus berusaha membendung serangan lawan-lawan yang datang silih berganti. Pada saat itu dari punggung tebing bermunculan prajurit Singasari yang agaknya berhasil mendekati bukit.
kita telah terjebak, Kakang Ranggalawe. Benar, Gusti. Korban jatuh terlalu banyak. Ya, lebih dari setengah prajurit kita terbunuh dengan semena-mena. Walaupun akhirnya mereka semua bisa kita tumpas, tapi dalam pertempuran ini kita lebih banyak meminta korban. Di mana Kakang Banyak Kapuk? Kakang Banyak Kapuk dan Gajah Pangon mengejar 3 orang pemimpin mereka, Gusti. Ya. Nah, itu mereka. Mereka datang, Gusti. Oh, celaka, Gusti. Hah? Ada apa, Kakang Banyak Kapuk? Kau tidak berhasil menangkap 3 orang pemimpin tentara gelang-gelang itu? Mereka telah kabur jauh, Gusti. Sudahlah, tak perlu kita mengejar mereka lagi. Tapi, Gusti, tentara gelang-gelang sudah tidak ada di sekitar tempat ini. Di Memeling juga tidak ada, Kakang. Tidak, Adi Ranggalawe. Memeling kosong. Tak seorang prajurit gelang-gelang tinggal. Apa yang Gusti Sang Ramawijaya khawatirkan terjadi? Jayakatwang hanya memancing kita. Rupanya dia dan pasukannya mengambil jalan memutar. Celaka, Gusti. Sekarang ini pasti mereka telah tiba di kota Singasari. Kalau begitu kumpulkan sisa-sisa pasukan yang ada, Kakang. Iya, Gusti. Yang terluka berat tidak usah ikut serta. Sekarang juga kita harus segera kembali ke Singasari. Baik, Gusti. Dyah Wijaya, Ranggalawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon dan Kebo Anabrang segera menggiring bala tentara Singasari yang tinggal 800 orang. Mereka yang terluka, yang berjumlah sekitar 400 prajurit, terpaksa tinggal dan dirawat di desa-desa terdekat. Dyah Wijaya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati dia ragu, apakah dengan 800 prajurit akan mampu menahan serangan balik bala tentara gelang-gelang? Ada apa, Sambi? Mengapa berhenti? Kakang Janawidi tertinggal di belakang. Dia terluka. Ya, lambung kirinya terkena sabetan keris megalamat milik Ranggalawe. Agaknya orang Singasari itu tidak lagi mengejar kita, Kakang Bajil. Ya, agaknya memang begitu, Sambi. Kita kembali saja dulu, Kakang. Kita lihat Kakang Janawidi. Barangkali dia terjatuh dari kudanya. Ya, boleh. Aku terluka, adik Tong Bajil. Kelihatannya lukamu cukup parah, Kakang Janawidi. Aku lemah. Ranggalawe memang hebat sekali. Dan senjatanya itu ampuh sekali. Panas sekali lukaku ini. Panas seperti terbakar nyala api dalam sekak. Kakang, apakah Kakang masih bisa bertahan? Aku harus mengobati lukaku ini. Mengobati ini dulu. Tapi kami harus segera menyusul Tuan Kebo Mundarang ke Singasari. Kami tak bisa menunggu Kakang di sini. Tolong, Adik Bajil. Tolong kau bawa aku ke rumah seorang ahli obat. Dia temanku sendiri. Rumahnya tak jauh dari tempat ini. Wah, bagaimana aku bisa membawamu, Kakang? Kami tak mungkin menunda perjalanan ini. Tapi Kakang, kalau memang rumah ahli obat itu tidak terlalu jauh, mungkin kita masih keburu membawanya ke sana. Tidak, Sambi. Kita tidak akan membawanya ke rumah ahli obat itu. Adi Bajil, apa maksudmu? Kau tega melihat aku menderita seperti ini? Tidak ada seorang teman yang tega melihat temannya menderita karena luka-lukanya.
Karena itu cepat bawalah aku pergi ke rumah temanku itu. Belum tentu dia bisa menolongmu, Kakang. Kau harus ingat bahwa luka itu akibat tusukan senjata yang ampuh sekali. Lalu bagaimana, Adik Bajil? Apakah aku harus diam dan merintih di tempat ini sampai ajalku tiba nanti? Empu Tong Bajil yang pada dasarnya berwatak jahat dan licik diam-diam merabat tongkatnya. Gagang tongkat yang terbuat dari gading gajah berumur 200 tahun itu digenggamnya erat-erat. Kemudian, jangan khawatir, Kakang Janawidi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Adik Bajil, apa yang kau lakukan? Mempercepat kematianmu, Kakang. Kakang, mengapa kau membunuhnya, Kakang Bajil? Apa perlunya membiarkannya hidup, Sambi? Hanya akan menambah jumlah saingan kita saja. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Singasari. Tunggu sebentar, Kakang Bajil. Ada apa lagi? Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku sendiri. Kakang telah membunuh seorang teman, bahkan seorang pimpinan. Kakang Janawidi adalah pimpinan kelompok pendekar pendukung Sang Prabu Jaya Katwang. Sambi, mengapa kau jadi mempersoalkan ini? Mengapa kau meributkan kematian Janawidi di tanganku? Dia sudah sepantasnya mati. Dia sudah cukup tua dan sudah tidak cocok lagi berdiri sebagai pimpinan kelompok pendekar. Kakang, aku bukannya meributkan, tapi aku berhak untuk merasa khawatir, Kakang. Apa yang kau khawatirkan, Sambi? Kalau Kakang Bajil tega membunuh Janawidi, jangan-jangan suatu ketika kau pun akan menyingkirkan aku. Tidak mungkin. Bagaimana aku tega membunuh seorang teman yang cantik, yang sakti, dan yang selama ini telah menemaniku bersenang-senang di sepanjang perjalanan. Sudahlah, Sambi. Aku memang suka bertindak kejam. Tapi aku belumlah menjadi orang yang edan, yang tega membunuh Sambi, perempuan cantik jelita dari lembah Kawi. Kakang, bukankah aku boleh merasa khawatir? Tidak, Sambi. Empu Tong Bajil bukan orang gila. Dan Dewi Sambi pun bukan orang gila hingga mempunyai pikiran sepicik itu. Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus segera memberikan laporan tentang seluruh kejadian ini pada Tuan Kebo Mundarang. Ya, ayo. Sementara itu, pasukan gelang-gelang yang langsung dipimpin Jaya Katwang sendiri terus bergerak secara diam-diam menuju kota Singasari. Matahari telah mulai tenggelam ketika mereka tiba di desa Sidap Bawana. Kita berhenti sebentar, Paman Kebo Mundarang. Baik, Gusti. Marilah kita atur siasat seperti yang diusulkan Tuan Wiraraja. Kita harus bergerak secara diam-diam seperti pasukan siluman. Kita harus mencapai pintu gerbang istana sebelum tengah malam nanti, Paman. Baik, Gusti. Hamba kira apa yang telah kita rencanakan berjalan cukup lancar. Lalu bagaimana dengan Gusti Arda Raja? Sesampai di pintu gerbang, aku akan memberi isyarat pada Arda Raja dengan panah-panah api ke angkasa. Baik, Gusti. Mudah-mudahan saja dugaan kita betul, bahwa istana Singasari kekurangan tenaga prajurit. Nah, sekarang beritahukan pada seluruh pasukan agar jangan ada yang membawa alat bunyi-bunyian. Jangan ada yang membawa bendera, tunggul, ataupun panji-panji. Semua harus bergerak secara diam, tanpa suara. Kebo Mundarang lalu memberitahu pada perwira pasukan agar melaksanakan perintah Prabu Jaya Katwang. Maka setelah dirasa persiapan cukup matang, pasukan gelang-gelang mulai bergerak meninggalkan Sidap Bawana menuju kota Singasari. Kota Singasari nampak lengang.
Pintu-pintu rumah tertutup semenjak warga kota tahu bahwa prajurit Singasari terlibat pertempuran dengan gelang-gelang. Dan malam itu, tak seorang pun berani keluar rumah, walaupun mereka dapat merasakan kehadiran pasukan musuh yang jumlahnya cukup besar. Sebagian warga yang penasaran mengintip dari sela-sela jendela, kemudian membisikkan sesuatu pada anggota keluarganya. Sementara pasukan gelang-gelang terus merangkak merayap bagaikan pasukan durjana dari kerajaan siluman. Angin dingin bertiup dari lereng Gunung Kawi, seolah ikut merintih karena melihat bencana yang bakal terjadi. Demikian pula istana Singasari. Malam itu terasa lengang mencekam. Para prajurit ronda nampak mondar-mandir di lorong-lorong. Sementara prajurit lain yang terdiri dari pasukan pengamanan istana berjaga-jaga di sepanjang benteng di bawah pohon-pohon Brahmastana. Kesunyian malam itu mendadak terpecah oleh derap seekor kuda jantan yang muncul dari wisma para pangeran Singasari. Para prajurit berbisik-bisik ketika kuda itu menderap melewati mereka. Tapi kemudian mereka pun diam setelah tahu bahwa penunggang kuda adalah Arda Raja, menantu sang Prabu sendiri. Prajurit-prajurit Singasari kelihatan sibuk menjaga di sekitar pagar benteng. Tapi tak kulihat Lembu Sora dan Nambi. Mungkin mereka berada di wismanya masing-masing. Ini merupakan kesempatan bagus. Kalau pasukan gelang-gelang mendadak menyerbu, mereka pasti akan kocar-kacir. Tapi mengapa Ayahanda Jayakatwang belum juga memberikan isyarat? Apakah pasukan gelang-gelang belum tiba? Itu dia. Panah api berterbangan di udara. Saatnya sudah tiba. Aku harus segera membuka pintu gerbang. Ya! Prajurit, bukalah benteng itu. Aku mau melihat suasana di luar. Maaf Gusti, kami diperintahkan agar tidak membuka benteng. Siapa yang memerintahkan? Gusti Lembu Sora. Tadi aku sudah menemui Paman Lembu Sora. Bahkan Paman Lembu Sora menyetujui niatku meneliti keadaan di luar benteng. Ampun Gusti, apakah Gusti tidak mendengar bahwa sekarang ini keadaan sedang gawat? Setiap saat tentara gelang-gelang bisa menyerbu ke dalam istana. Itulah sebabnya pintu benteng ini tidak boleh dibuka. Prajurit, aku gustimu. Aku Arda Raja. Apakah matamu tidak bisa melihat? Iya. Ampun Gusti, hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dari Tuanku Lembu Sora. Pangkat dan kedudukanku lebih tinggi dari Paman Lembu Sora. Tahu? Hai prajurit, kalau kau masih banyak bertingkah, aku bisa menjatuhkan hukuman yang berat padamu. Sekarang juga aku bisa memerintahkan agar kepalamu dipenggal. Jangan Gusti, jangan. Hamba hanyalah seorang prajurit. Hamba hanya menjalankan tugas. Kalau kau tidak ingin mendapat kesusahan, nah, kerjakan perintahku. Bukalah pintu benteng itu, cepat. Tapi Gusti, nanti kalau... Aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, baiklah Gusti. Baiklah, akan hamba kerjakan perintah Gusti Arda Raja. Bersama seorang kawannya yang mengkeret ketakutan, maka prajurit jaga itu pun membuka pintu benteng. Bagaikan air bah, pasukan gelang-gelang menghambur memasuki istana Singasari. Prajurit Singasari yang sama sekali tidak menduga datangnya serangan mendadak itu menjadi kalang kabut. Banyak sekali korban berjatuhan, bagaikan rumpun pisang ditebas dengan sebilah parang. Mayat mereka segera bergelimpangan tak tentu arah. Tangga menuju Paseban Agung sudah berlumur darah. Pengkhianat. Anak Jayakatwang itu pasti seorang pengkhianat besar. Kau melihatnya, Kakang Lembu Sora? Tidak. Pasti dialah yang membuka pintu benteng.
Dan sekarang pasti dia sudah bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Memang sudah sejak lama kita mencurigai tingkah lakunya. Tapi sama sekali aku tidak menduga dia akan sampai hati berbuat begini keji. Adinambi, kita harus segera bertindak cepat. Keadaan sangat gawat. Cepat atau lambat prajurit Singasari pasti akan tewas di tangan musuh. Jumlah mereka cukup besar. Sekarang Adinambi pergi ke Kaputren. Selamatkan putri-putri Sang Prabu. Bawalah mereka keluar istana Singasari. Sementara aku akan membujuk Sang Prabu agar mau meninggalkan istana. Baik, Kakang Lembusora. Lembusora segera melompat dan bayangannya lenyap di balik dinding barak para prajurit. Dua orang prajurit gelang-gelang yang mencoba menyerangnya seketika roboh terkena tendangan dan pukulannya. Di depan gapura menuju ruang pribadi raja, langkahnya tertahan. Di mana-mana terdapat prajurit gelang-gelang. Tentu jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Kalau begini, lebih baik aku membantu Adinambi menyelamatkan Tuan Putri. Di mana Prabu Kertanegara? Mengapa mencari Prabu Kertanegara? Siapa kau? Aku Kebo Tengah. Dan kalian ini pasti orang dari gelang-gelang. Benar. Yang berdiri di sebelahku ini adalah Sang Prabu Jayakatwang, raja dari gelang-gelang. Aku hendak menghadap Kakang Prabu. Ada berita penting yang hendak kusampaikan pada beliau. Apa benar begitu caranya menghadap seorang raja? Jangan sembarangan bicara, Kebo Tengah. Kau cuma seorang abdi. Dan yang sedang kau ajak bicara adalah seorang raja. Aku hanya mengenal seorang raja. Dan beliau adalah Sang Prabu Kertanegara. Cepat katakan di mana Kertanegara berada. Kalau kalian datang dengan maksud baik dan melalui peraturan yang berlaku di istana ini, aku tidak akan keberatan mengantarkan kalian menghadap Sang Prabu. Tapi kalian datang dengan sekian banyak prajurit. Kalian datang seperti perampok. Kebo Tengah. Apa? Mau minggir atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Orang gelang-gelang memang curang, pembokong, licik dan culas. Jangan harap aku sudah memberikan jalan untuk menemui Sang Prabu. Langkai dulu mayat Kebo Tengah kalau ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara. Kau akan segera binasa karena kesetiaan dan kesombonganmu, Kebo Tengah. Ayo bunuh orang itu. Cabut senjata dan bunuh dia. Serentak prajurit gelang-gelang yang jumlahnya sekitar 200 orang menyerbu ke arah Kebo Tengah. Kebo Tengah dengan gagah berani menyambut mereka. Pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Beberapa orang prajurit gelang-gelang telah roboh menjadi korban. Kebo Mundarang segera maju. Demikian pula Empu Renteng, Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Kebo Tengah menjadi kewalahan. Suatu ketika, dia terdesak dan menjadi lengah. Pedang Kebo Mundarang dengan deras menyambar lengan kirinya. Iya! Ayo Kebo Tengah! Lengan kirimu sudah terkutuk. Kalau kau masih melawan, maka lehermu yang akan menjadi sasaran berikutnya. Kebo Tengah tidak akan menyerah sampai di sini. Walaupun darahku telah membasahi lantai ini, tapi
Kalau napas masih turun naik, tidak bakalan aku sudi bertekuk lutut. Rasakan ini. Kebo Tengah terus mengamuk. Pedangnya yang besar berkelebat kiri kanan, membuat prajurit gelang-gelang roboh satu persatu. Telah ada 15 orang prajurit menjadi korban sambaran pedangnya yang ganas. Sekalipun Abdi Setia Prabu Kertanegara itu bertarung dengan lengan yang sudah terkutung. Suatu ketika, Kebo Tengah kembali lengah. Sebuah tombak berhasil membobolkan lambungnya. Ia sudah payah. Bapak lehernya. Kini Kebo Tengah mulai nampak semakin melemah. Ayunan pedangnya tidak lagi menggana seperti semula. Darah sudah berceceran ke sana kemari. Darah yang berasal dari luka-lukanya. Luka yang terus bertambah banyak. 2 anak panah kini sudah menghias punggungnya. Juga dadanya sudah hampir terbelah oleh pedang Kebo Mundarang. Tapi Abdi Setia itu masih terus berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Melihat lawan yang nyawanya ulet sekali, Kebo Mundarang menjadi jengkel. Panglima perang gelang-gelang itu segera memerintahkan pasukan pemanah agar menyudahi perlawanan Kebo Tengah. Dan berhamburanlah anak panah menancap tubuh prajurit malang itu. Ya! Terus tancap! Terus menjadi panah! Iya! Iya! Dan akhirnya Kebo Tengah tidak tahan lagi. Dia roboh ke lantai dengan tubuh rusak binasa. Sudah mati. Nyawanya ulet sekali, Gusti. Seperti punya nyawa rangkap 7 orang ini. Aku hormat melihat watak dan sikapnya. Dia benar-benar prajurit sejati. Kalau saja di antara prajurit Singasari ada 100 orang seperti Kebo Tengah, Kakang Kertanegara akan duduk di atas tahta sampai akhir hayatnya. Setelah beberapa saat merundingkan segala sesuatunya, Prabu Jaya Katuang melangkah diiringkan yang lain meninggalkan mayat Kebo Tengah. Mereka terus melangkah menuju ruang pribadi Raja Singasari yang sudah nampak pintunya. Tunggu sebentar. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemaniku masuk ke ruangan ini. Yang lain tinggal di luar dan berjaga-jaga. Salam Kakang Prabu. Aku Jaya Katuang yang datang ke hadapanmu. Akhirnya kau datang juga, Jaya Katuang. Apa keperluanmu kali ini, ha? Yang jelas, aku datang bukan untuk membayar upeti. Adi Jaya Katuang, kau seorang raja bawahan. Sudah seharusnya kau membayar upeti pada Singasari. Singasari sudah tak ada lagi, Kakang Prabu.
Apa katamu? Singasari sudah runtuh malam ini. Bahkan Kebo Tengah, abdimu yang setia, telah terbunuh. Jayakatwang! Jadi kau benar-benar telah mengkhianati aku. Aku hanya melakukan apa yang menjadi keinginan rakyatku. Dusta! Kau ternyata manusia paling rendah. Terserah apa yang kau katakan mengenai diriku. Tapi satu kenyataan, bahwa istana Singasari malam ini sudah berada dalam kepalan tanganku. Manusia hina, tidak tahu terima kasih. Selama ini aku memberimu kepercayaan penuh. Aku mengizinkan kau menjadi raja gelang-gelang. Aku mengizinkan kau membuat laskar kerajaan. Tapi akhirnya laskar itu kau salah gunakan. Mengapa Kakang Prabu marah-marah? Bukankah dalam perang, kalah atau menang soal biasa? 70 tahun yang silam, Sang Prabu Kertajaya dikalahkan Ken Arok, yang kemudian mendirikan dinasti Rajasa. Nah, sekarang cucu keturunan Prabu Kertajaya telah mengambil kembali apa yang pernah menjadi hak para leluhurnya. Berdebah! Kau manusia busuk, Jayakatwang. Tak kuduga di balik wajahmu yang ramah dan setia ternyata penuh maksud-maksud yang busuk. Aku berjuang untuk bangkitnya Kediri. Tak seorang pun bisa meredakan keinginanku ini, Kakang Kertanegara. Selama ini kau menerima semua kesenangan dan kemewahan dariku. Kau kuberi pangkat. Bahkan kau telah mengambil Putri Ramanda Ranggawuni untuk kau peristrikan. Rupanya semua itu hanyalah pokal siasat busukmu untuk menghancurkan Singasari. Nah, sekarang sudah terbuka kedokmu, Jayakatwang. Sekarang macan sudah tersingkap belangnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin agar Kakang Prabu mau melihat kenyataan. Malam ini sejarah kembali bergeser dari lantai bangunan istana ini. Jangan berbelit-belit, jangan berputar-putar. Katakan saja terus terang, apa keinginanmu? Malam ini juga Kakang Kertanegara harus turun dari atas singgasana Singasari. Jayakatwang! Lancang sekali mulutmu. Aku tidak sudi kau perintah seperti itu. Tahta itu sudah terlalu tua, sudah rapuh. Tahta ini milik leluhur Singasari. Tahta yang sudah rapuh harus diganti yang baru. Aku tak akan mengizinkan siapapun menyentuh tahta ini, Jayakatwang. Aku bukan mau menyentuh tahta itu. Aku ingin Kakang Kertanegara turun dari tahta Singasari malam ini juga. Aku masih seorang raja. Tidak seorang pun berhak memerintah seorang raja. Pasukanmu telah kocar-kacir. Kau telah kalah perang melawan bala tentara gelang-gelang. Iya, karena kau telah mengkhianati aku. Kau pencuri busuk. Kau musuh dalam selimut. Kau telah menikam aku dari belakang. Paman Kebo Mundarang. Baik, Gusti Prabu. Iya. Pencuri busuk. Cepat selesaikan, Paman Kebo Mundarang. Baik, Gusti. Iya. Dengarkan, aku Jayakatwang, raja dari gelang-gelang, merasa gembira bahwa apa yang kita perjuangkan bersama akhirnya memperoleh hasil yang gemilang. Singasari telah dapat kita tundukkan. Semua ini adalah berkat bantuan tuan-tuan sekalian. Karena itu, pada saatnya nanti, kalau kekuasaan telah sepenuhnya dipindahkan ke Kediri,
Mereka yang membantu perjuangan ini akan mendapat penghargaan dan imbalan yang pantas. Sekarang aku akan mendengar laporan dari mereka yang mendapat tugas-tugas pokok sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan penyerbuan ke Singasari ini. Paman Kebemundarang, bagaimana dengan suasana istana Singasari sekarang ini? Apa sudah dapat dibersihkan seluruhnya? Gusti Prabu tidak usah khawatir lagi. Pasukan gelang-gelang sudah dapat mengambil alih pengamanan dalam istana. Sisa-sisa prajurit Singasari yang tercecer dapat dibereskan. Sampai hari ini, istana Singasari aman dan terkendali. Iya. Bagaimana dengan pasukan Singasari yang berada di luar kota? Soal itu Gusti bisa langsung menanyakan pada Kakang Tong Bajil dan Dewi Sambi yang juga hadir di sini. Iya. Coba. Aku ingin mendengar laporan kalian mengenai peristiwa di Mameling setelah pasukan kami bergerak ke Singasari. Ampun Gusti Prabu. Pasukan gelang-gelang yang dipercayakan pada kami bertiga tidak mampu membendung serangan tentara Singasari karena jumlah mereka terlalu besar. Apakah seluruhnya terbunuh? Tidak seluruhnya, Gusti. Tapi hanya sedikit yang bisa menyelamatkan diri, termasuk kami berdua. Kakang Janawidi pun terpaksa menyerah dan terbunuh di tangan Ranggalawi. Tapi Gusti Prabu tidak usah khawatir. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Iya, sewaktu-waktu bala tentara Singasari bisa balik menyerbu kemari. Mereka tidak akan berani melakukannya, Gusti. Karena jumlah mereka sudah sangat berkurang. Sebab waktu mereka melewati pinggang Bukit Gumpung, kami telah menghujani mereka dengan batu-batu besar dan tombak-tombak panjang dari puncak bukit. Dengan begitu korban mereka sangat banyak, Gusti. Ampun, Gusti. Menurut laporan Telik Sandi yang hamba kirim untuk mengawasi gerakan mereka, paling banter jumlah pasukan Singasari sekarang ini hanya mencapai kurang dari 1.000 orang. Iya. Apakah kelihatannya mereka akan menyerang kemari, Paman Kebemundarang? Semula memang mereka bergerak ke arah Singasari, Gusti. Tapi kemudian mendadak mereka berhenti di sebelah timur desa Haniru. Iya. Barangkali mereka mendapat laporan secara lengkap mengenai suasana istana dari Lembu Sora. Benar, Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Lembu Sora dan Nambi yang berhasil meloloskan diri langsung menemui dia Sanggrama Wijaya untuk memberikan laporan mengenai kekuatan pasukan kita. Kalau begitu, kita jangan membuang kesempatan ini, Ayahanda Prabu. Apa maksudmu, Arda Raja? Kita jangan biarkan mereka lolos dan membuat tempat persembunyian. Hal ini bisa membahayakan keamanan negara yang sudah berada di tangan Ayahanda Prabu. Karena itu, kita harus mengejar dan membunuh mereka terus-menerus. Kemudian menumpas habis sisa-sisa prajurit Singasari yang ada. Usul Angger Arda Raja sepertinya masuk akal, Gusti. Iya. Baiklah. Sekarang kerahkanlah pasukan tempur sebanyak 1.500 orang. Kejar prajurit-prajurit Singasari itu. Tangkaplah pemimpin-pemimpin mereka. Khususnya dia Sanggrama Wijaya. Tugas ini kulimpahkan pada kau, Arda Raja. Baik, Ayahanda. Hamba siap menjalankan tugas. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng kutugaskan membantu Arda Raja. Sementara Paman Kebemundarang dan yang lain tetap tinggal di istana. Maka dimulailah pasukan pengejaran yang dipimpin oleh Arda Raja. Sebanyak 1.500 prajurit unggulan terus bergerak menuju sebelah timur desa Haniru, dan pecahlah pertempuran sengit. Prajurit Singasari terus berusaha memberikan perlawanan sengit,
Sementara prajurit gelang-gelang terus merangsek dengan garang, suasana dan berbagai peristiwa pahit yang menimpa diri Dyah Wijaya membuat semangat tempur prajurit Singasari melemah. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa kota Singasari sudah dikuasai musuh dan Prabu Kertanegara terbunuh, semangat tempur mereka semakin parah. Maka tidak mengherankan kalau tentara gelang-gelang dengan mudah dapat membuat pasukan Singasari kocar-kacir. Ya, hantam terus, maju terus, jangan biarkan mereka lolos, hantam terus. Pasukan gelang-gelang terus mengejar pasukan Singasari yang jumlahnya sudah semakin sedikit. Mereka mengejar sampai ke Rabut Carat, Jasun Bungkal, Pamuatan, Terung, terus ke Kambang Seri, sampai akhirnya mereka kehilangan jejak di desa Kudadu. Setelah menunggu beberapa hari belum mendapatkan tanda-tanda akan bisa menemui buruannya, Arda Raja membawa kembali pasukannya ke Singasari. Sementara itu Dyah Wijaya yang sebenarnya disembunyikan oleh kepala desa Kudadu setelah merasa keadaan aman, segera melanjutkan pelariannya menuju Semenep. Tiba di pantai Madura, prajurit Singasari yang setia mengiringi Dyah Wijaya tinggal 12 orang. Sebagian besar di antara mereka tewas waktu menyeberangi Sungai Berantas. Sementara itu Jaya Katuang dengan para pembantu setianya terus mengadakan pembersihan besar-besaran di sekitar kota Singasari. Mereka yang dicurigai langsung ditangkap, diperiksa, dan kalau kemudian dianggap bersalah langsung dibunuh atau dihukum berat. Suasana ketegangan menggenang di seluruh kota Singasari dan sekitarnya. Fitnah merajalela, rakyat menjadi kehilangan tongkat pegangan. Tapi prajurit gelang-gelang tak ambil peduli. Mereka terus saja memburu dan memburu. Telinga mereka terpasang di setiap pojok yang rawan. Dan tak seorang pun mampu melawan pemerintah yang baru, yang bengis, kejam dan sewenang-wenang. Kita tinggalkan sejenak Jaya Katuang yang sibuk membenahi pemerintahannya setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari. Sekarang, marilah kita melihat Pantai Tuban. Dalam seri-seri sebelumnya diceritakan bahwa pendekar Lo dan Mesin istrinya diserang badai yang mengamuk di tengah laut. Tapi rupanya nyawa dua anak manusia itu masih dilindungi para dewa. Walaupun perahu tongkang yang mereka tumpangi menderita kerusakan yang parah, namun akhirnya mereka selamat dan terdampar ke daratan. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku bisa terbaling di tempat ini? Oh iya, di mana istriku? Di mana Mesin? Laki-laki setengah tua namun masih nampak tegap dan kekar itu, yang tak lain adalah pendekar Lo, segera bangkit dan berjalan sempoyongan. Mesin! Mesin! Di mana istriku?
Apakah dia terkubur di tengah laut sana? Oh, tidak mungkin. Dia pasti selamat. Tapi di mana dia? Oh, Maisin! Apakah hanya sampai di sini usia perkawinan kita, Maisin? Dia tidak menyaut. Dia barangkali sudah terkubur di tengah laut sana. Oh, Maisin. Kasihan nasibmu, istriku. Aku mengawinimu hanya untuk mengajakmu menderita begini, Maisin. Dan akhirnya kau mati tak ketahuan kuburmu. Ayah, aku telah berdosa besar, istriku. Aku berdosa karena akulah yang menjadi penyebab kematianmu. Maisin, ampunilah aku, istriku. Ampunilah dosa-dosa suamimu ini, Maisin. Pendekar Lau atau nama lengkapnya Lau Sisang terus melangkah dengan sempoyongan sambil meratapi nasib istrinya yang malang. Pendekar Lau terus berjalan sempoyongan sambil memanggil-manggil nama istrinya. Tapi alam di sekitarnya amat sepi, seperti tak dihuni manusia. Hanya gundukan bukit dan dataran penuh tanaman liar yang nampak di situ. Makin lama pendekar Lau makin jauh meninggalkan pantai Tuban. Di mana kamu, Maisin? Maisin! Maisin! Maisin, aku harus dapat menemukanmu, entah dalam keadaan hidup atau mati. Aku harus dapat menemukanmu kembali, Maisin. Hei, apa ini? Maisin. Bukankah ini kancing baju Maisin? Aku yakin dia masih hidup. Mungkin dia mengalami sesuatu. Atau barangkali dia dibawa oleh orang-orang jahat di pulau ini. Aku akan terus mencarimu, Maisin. Jangan khawatir istriku. Kalau ada yang berani berlaku jahat padamu, akan kubunuh orang-orang itu. Pendekar Lau terus berjalan ke arah utara meninggalkan tepian sungai Bengawan. Dia merasa sedikit lebih segar setelah mencuci wajahnya dan minum air di sebuah belik di tepian sungai. Alam yang ditemuinya nampak semakin asing. Mendadak dia mendengar sesuatu di kejauhan. Aku seperti mendengar suara orang sedang bertempur. Nah, kalau ternyata pulau ini ada penghuninya, berarti harapan makin besar untuk bisa menemukan Maisin kembali. Aku akan melihat siapa orang-orang itu. Benar, ada dua orang sedang bertempur. Tapi siapa mereka ini? Dan apa maksudnya bertempur di tempat sepi begini? Tunggu dulu, Marake.
Langkir, kalau kau menginginkannya, maka kau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu. Kita sudah bertempur lebih dari 30 jurus, dan belum ada di antara kita yang kalah atau menang. Ya, kita akan bertempur sampai ada di antara kita ada yang kalah. Dan bagi yang menang, boleh mengambilnya sebagai hadiah. Bukankah demikian perjanjian kita? Marakeh, kau jangan serakah. Aku serakah? Ya, kau sudah mempunyai 2 orang istri. Mengapa kau masih ingin menambah lagi? Itu bukan urusanmu, Langkir. Kalau kau menginginkan perempuan itu menjadi istrimu, syaratnya kau harus dapat mengalahkan aku. Baiklah, kalau kau masih tetap pada pendirianmu. Tapi kau tidak boleh sakit hati kalau sampai aku dapat mengalahkan jurus-jurusmu. Kita sudah istirahat dalam 3-4 sedotan napas. Mari kita lanjutkan lagi. Kembali orang yang bernama Marakeh dan Langkir itu bertempur. Permainan jurus mereka nampaknya tidak banyak berbeda, dan kemampuan mereka pun seimbang. Tapi karena Langkir lebih muda, maka tenaga cadangan yang dimilikinya lebih besar. Setelah 10 jurus berlalu, nampak Marakeh mulai terdesak. Agaknya mereka mempelebutkan seorang wanita. Jangan-jangan Meisin yang menjadi alasan 2 orang itu bertempur. Iya! 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 Bagaimana, Marakeh? Baiklah, kau yang menang, Langkir. Kau lebih muda, tenaga cadanganmu lebih banyak. Ambillah perempuan itu. Tidak, Marakeh. Tidak? Iya. Mengapa tidak? Kau tidak perlu merasa tidak enak padaku. Kau berhak mengambil perempuan itu, Langkir. Kau telah memenangkan pertarungan. Aku mempunyai pikiran lain, Marakeh. Iya, kita bisa kerjasama untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Aku tidak menyukai wanita itu, Marakeh. Apa maksudmu, Langkir? Bagaimana kalau kita jual saja wanita itu? Gagasan yang baik. Kebetulan sekali aku mempunyai kenalan seorang saudagar kaya, Langkir. Namanya Raka Dukut. Dia gemar sekali wanita cantik. Dia tidak boleh melihat paha mulus dan wajah cantik, Langkir. Di mana rumahnya? Tak jauh dari sini, di desa Jomen. Iya, kalau memang dia mau membayar mahal, apa salahnya kita antarkan ke sana? Pasti. Dia pasti mau membayar mahal. Dia paling gemar melihat wanita berkulit putih bersih, Langkir. Kalau dia mau membayar 400 tali, bukankah jumlah yang lumayan, Langkir? Baiklah, sekarang kita adakan pembagian tugas. Aku akan menjaga perempuan itu, dan kau pergi ke rumah Aki Gumbrek. Aki Gumbrek ahli obat-obatan itu? Ya, beres. Pergilah, Marakeh. Tapi jangan terlalu lama. Tidak. Aku tahu jalan paling dekat ke rumah si Gumbrek itu. Marakeh lalu pergi ke rumah Aki Gumbrek. Setelah temannya lenyap di balik pohon-pohon liar, Langkir bergegas melangkah menyusuri jalanan setapak. Mereka mempersoalkan wanita. Mereka bermaksud menjual wanita yang katanya berkulit putih. Hatiku berdebal-debal. Hanya, benarkah wanita yang mereka maksudkan adalah Meisin, istriku? Akan kuikuti orang yang bernama Langkir itu.
Langkir terus berjalan menyusuri jalan setapak. Kemudian dia membelok ke arah kiri dan tiba di tepian sungai. Selanjutnya dia menyusuri tepian sungai itu menuju ke arah hilirnya. Sementara pendekar Lawu terus menguntit dari jarak yang agak jauh. Agaknya wanita yang malang itu disembunyikan di sebuah goa. Benar-benar manusia biadab. Baiklah, aku akan terus menyelidiki dua orang itu. Aku ingin tahu siapa wanita yang menjadi korban kebusukan hati mereka. Pendekar Lawu dengan sigap melompat ke atas tebing sungai. Kemudian pelan-pelan dia turun ke arah lubang goa dengan berpegangan akar-akar tanaman menjalar. Pendekar Lawu terus merayap seperti seekor kadal. Kemudian dengan hati-hati lehernya dijulurkan ke bawah. Dan nampaklah seorang wanita berpakaian kain sutra terbaring di atas lempengan batu. Wanita itu diam tak bergerak sama sekali. Mesin. Benar dugaanku. Hanya wanita yang mereka pelebutkan adalah Mesin istriku. Apakah Mesin sakit kepala? Mengapa dia diam saja? Wajahnya pucat sekali. Kurang ajar orang-orang itu. Mereka telah menculik Mesin dan sekarang mereka akan menjualnya pada saudagar kaya. Betapa geramnya hati Lawu Sisan. Pada saat itu dia lengah, kakinya terpeleset dan... Hei, siapa kau? Namaku Lawu Sisan. Kau orang asing. Kau berpakaian seperti orang asing. Mau apa kau mengintip kemari? Semula aku memang hanya bermaksud mengintip dan tak ingin mencampuri urusan kalian. Tapi sekarang niatku berubah. Kau memang tidak sepantasnya mencampuri urusan kami. Pantas atau tidak pantas, orang seperti kau harus dihajar. Tunggu. Apa maksudmu? Kau jangan membuat gara-gara dengan kami. Kau dan temanmu itulah yang membuat gala-gala. Kalian telah menculik istriku, dan sekarang kalian bermaksud menjualnya. Hanya kau pikir istriku dagangan yang bisa dijual belikan apa? Jadi kau mengaku wanita ini istrimu? Dia memang istriku. Apa buktinya bahwa dia istrimu? Kau jangan mancing-mancing kemalahanku, Kalau tidak kau serahkan wanita itu padaku, kau dan teman itu akan segera menyesal. Kau pandai bermain gertak juga rupanya. Aku tidak suka main gertak. Bagus. Rupanya kau menyukai baku hantam. Kita sama-sama laki-laki. Baiklah, kau boleh mengambil wanita itu, asal kau dapat mengalahkan aku. Bagus. Permainanmu cukup bagus. Tapi kau jangan keburu bergirang hati orang asing. Ayo, dapatlah senjatamu. Kita lanjutkan permainan dengan senjata tajam. Tidak. Rasanya aku belum memerlukan senjata tajam. Cabutlah pedangmu. Kalau tidak, kau akan binasa di ujung senjataku ini, tahu? Mengapa kau berkelas hati membela apa yang bukan menjadi hakmu? Kalau kau mau bersikap adil, kita bisa selesaikan dengan baik-baik, dengan asas persahabatan. Aku memang orang asing di daratan sini. Aku dan istriku sama-sama orang asing. Perahu yang kami tumpangi hancur di selang badai, dan kami terdampar di pantai sana. Kami memang orang asing, dan kami membutuhkan sahabat di tempat yang belum kami kenal ini. Kau kira aku percaya ceritamu itu? Dan kau kira aku sudi menjadi sahabatmu? Ayo,
cabutlah pedangmu. Kau tidak perlu membual. Kalau kau dapat mengalahkan permainan pedangku, kau boleh membawa wanita itu. Aku tidak peduli dia istrimu atau bukan. Kau boleh membawanya kemana kau suka. Baiklah, baik. Lupanya kau mempunyai watak yang sukal menyesuaikan diri, ha? Oh, sekarang apa keinginanmu? Akan kulayani. Ayo, cabutlah pedangmu. Mari kita berlaga dengan senjata. Bukankah sudah kukatakan, aku belum memerlukan senjata. Aku belum memerlukan senjata. Kau sombong sekali orang asing. Kau akan segera tahu siapa aku. Siapa Langkir. Kini pendekar Lau nampak lebih berhati-hati. Serangan Langkir memang dapat dengan mudah dibaca, tapi kelengahan bisa berakibat fatal. Langkir nampak kesal karena hampir seluruh serangan yang dilancarkan kandas di tengah jalan. Tapi dia merasa malu untuk segera mengakui keunggulan lawannya. Karena itu, dia mulai menyergap dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pada saat itu, dari arah tikungan jalan setapak muncul Marake diiringi seorang laki-laki tua berjenggot. Hentikan! Ada apa, Langkir? Siapa orang itu? Dia mengaku suami wanita itu. Apa benar kau suami wanita berpakaian sutra itu? Tidak usah kau tanyakan lagi. Jelas dia bukan suaminya Marake. Orang seperti dia ini banyak tinggal di daerah pesisir timur. Tapi mungkin saja dia suaminya, Langkir. Sebab aku juga melihat tubuh orang ini tergeletak di pesisir. Semula kukira dia sudah mati, tapi nyatanya masih hidup. Sudah Marake, sikat saja orang itu. Mana mampu dia melawan kita berdua. Sekalipun ilmu kanuragannya tinggi. Ayo, cabut pedangmu. Kita bunuh saja sekalian orang itu. Baru kita bawa pergi wanita itu. Kalau kalian dapat membunuh aku, kalian dapat pula membawa pergi istriku. Kurang aja. Jangan, Langkir. Tahan dulu. Marilah kita bicarakan dulu persoalan ini secara baik. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Bagaimana? Kau setuju begitu? Boleh saja, boleh. Tapi satu hal harus kalian ingat. Aku tak ingin melihat kalian mengganggu istriku. Jadi kau tetap mengaku bahwa wanita itu istrimu? Dia memang istriku. Baiklah. Kami percaya bahwa dia istrimu. Paling tidak untuk sementara. Lalu sekarang apa yang kau inginkan? Aku akan membawanya pergi dari tempat ini. Dia sedang sakit parah. Tubuhnya lemah sekali. Aku yang bertanggung jawab. Itu bukan urusan kalian. Baiklah. Katakan kami mengizinkan kau membawa wanita itu pergi. Sekarang, apa keuntungan kami? Apa maksudmu? Begini. Kau boleh membawa wanita itu pergi, asal kau memberikan ganti rugi. Aku tidak pernah merugikan kalian, Mengapa harus membeli ganti rugi? Kau ternyata lebih busuk dari temanmu itu. Langkir, kau benar. Agaknya kita harus lebih dulu membereskan orang ini sebelum membawa pergi wanita itu. Ayo kita keroyok dia. Jangan beri kesempatan untuk kabur. Dia bisa mengganggu rencana kita. Langkir dan Marake terus mendesak dengan sambaran-sambaran pedangnya. Suasana di tepi sungai menjadi gaduh riuh. Teriakan, pukulan dan tendangan silih berganti. Sebenarnya pendekar Lau tidak ingin menggunakan pedang naga puspa. Dia pun masih ngeri melihat kedahsyatan senjata ciptaan Puranubaya itu. Dan dia tak ingin ada orang yang tahu mengenai senjata ampuh itu, karena tentu akan menimbulkan banyak masalah di tengah dunia kependekaran. Tapi sekarang dia tak mempunyai pilihan lain. Serangan Marake dan Langkir makin menggebu, dan dia tak mungkin terus-menerus melayani mereka dengan tangan kosong. Maka pendekar Lau menarik napas panjang sesaat, kemudian melompat mundur sejauh 3 batang tombak.
kau bisa lolos dari kami berdua, ha? Kau tahu, daerah ini sudah kami hafal sampai ke pojok-pojoknya yang gelap. Sampai ke sela-sela rumput ilalang sudah kami kenal dengan baik. Kau tidak bakal bisa meloloskan diri dari pengawasan kami, tahu? Aku tidak akan lali. Aku datang ke tempat ini untuk menyelamatkan istriku. Hanya, bukankah kau tadi berkali-kali menyuruhku mencabut senjata? Sekarang keinginanmu itu akan kukabulkan. Lihatlah. Pedang naga puspa telah keluar dari warangkanya. Pendekar Lau berdiri tegak dan tangan kanannya erat menggenggam gagang pedang yang terbuat dari besi kuningan. Marake dan Langkir untuk sesaat diam terpesona melihat penampilan musuhnya. Aku sudah mencabut senjata. Sekarang apa kemauan kalian, Masih ingin diteluskan? Babo. Tidak, nantinya kami gentar sekalipun kau menggunakan senjata milik para dewa. Ayo Marake. Ayo sergap saja. Luar biasa senjata orang itu. Bagaimana Marake? Ya, setiap pedangku membentur pedangnya. Tanganku bergetar dan kesemutan. Tapi aku malu kalau harus menyerah pada orang asing itu. Mari kita serang lagi bersama-sama. Ya, kita berpencar. Kau dari sebelah sana dan aku menggempur dari sebelah sini. Marake dan Langkir kembali menyerbu dengan sabetan-sabetan pedangnya. Sementara itu, pendekar Lau nampak mulai terpengaruh oleh aliran kekuatan dari dalam diri pedang naga puspa. Arus kekuatan itu makin lama makin deras. Tubuh pendekar Lau sampai bergetar dengan hebat. Wajahnya menjadi merah padam. Pada saat seperti itu, setiap gerakannya bisa berarti maut. Gila, pedangku patah Marake. Gila, kita berkelahi melawan siluman Langkir. Ayo lari, cepat lari. Untung mereka segera lari. Kalau tidak, tubuhnya pasti akan lumat. Senjata ini memang mengerikan sekali. Kalau tidak tahu cara menggunakannya, orang itu pasti akan menjadi korban kekuatan dahsyat yang mengalir deras dari dalam dirinya. Dia masih menghisap terus. Aman sekarang. Mesin. Iya, aku harus segera menolong istriku. Mesin, mana dia? Mengapa gua ini kosong? Mesin! Kurang ajar. Pasti ada orang yang telah melarikan Mesin, sementara aku menghadapi dua orang itu. Ya, Aki Kumblek, ahli obat yang bernama Aki Kumblek. Iya, pasti si tua berjenggot itu yang telah melarikan istriku. Akan ku cari dia. Gila, senjata apa yang dipakai orang itu? Lihat, pedangku patah seperti mainan anak-anak ketika berbenturan keras dengan pedangnya. Yang jelas senjata orang itu dahsyat Langkir. Ampuh sekali.
Mungkin sama ampuhnya dengan keris Megalamat milik Adipati Ranggalawe. Iya, pohon besar saja tumbang begitu mata pedang itu menebas batangnya. Coba bayangkan kalau sampai tubuh manusia yang harus menjadi korban. Bisa lumat tidak ada yang dipungut lagi. Dan lebih mengerikan lagi, gagang pedang itu seperti mengeluarkan sinar kemerah-merahan. Sinar itu terus merambat ke atas dan menyebar ke seluruh sosok pedang. Kupikir orang itu tadi bukan menggunakan pedang, melainkan sepotong kayu bakar yang bernyala. Sudah, Langkir. Tak ada manfaatnya membicarakan senjata milik orang lain. Sekarang aku punya usul. Bagaimana? Apa usulmu itu? Kita laporkan saja hal ini pada Kakang Madangkungan. Dia pasti tertarik untuk memiliki senjata itu. Lalu, apa keuntungan kita, Marake? Keuntungan saja yang kupikirkan, Langkir. Kakang Madangkungan kan ketua perkumpulan kita. Tentu saja kita harus melaporkan hal ini padanya. Kalau nasib baik, tentu dia akan memberi RM1, RM2 pada kita. Kalau tidak, ya sudahlah, tidak apa. Hitung-hitung, kita balas budi pada Kakang Madangkungan yang selama ini sudah memberikan pelajaran kanuragan pada kita, Langkir. Baiklah, kalau begitu kemauanmu. Aku setuju saja. Apa kau punya usul yang lain, Langkir? Kalau aku punya rencana begini. Kita curi saja senjata itu. Lalu kita jual pada pendekar kaya dari desa lain. Aku yakin banyak pendekar berkantong tebal mau membayarnya dengan harga yang mahal. Langkir, kau jangan sembrono. Merebut senjata orang asing itu bukan pekerjaan yang mudah. Dia tentu berusaha keras menjaganya siang dan malam. Dan lagi, kalau Kakang Madangkungan tahu, kita bisa celaka, Langkir. Seluruh desa Jaban dan sekitarnya sudah menjadi daerah kekuasaannya. Kalau dia marah dan menganggap kita berkhianat, mau lari kemana kau? Sudahlah, jangan punya gagasan macam-macam. Kita laporkan saja pada Kakang Madangkungan. Biar dia yang menangani sendiri masalah ini. Sementara itu pendekar Low terus mencari mesin dengan perasaan kecewa karena keteledorannya. Perjalanannya sampai ke desa Jaban. Waktu itu, matahari sudah hampir tenggelam. Puncak Gunung Penanggungan nampak kekuning-kuningan seperti disepu emas oleh bias sinar sang surya yang akan bersarang di kandangnya. Tuan, Tuan sepertinya bukan penduduk desa ini. Apakah Tuan berasal dari negeri yang jauh? Iya, aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan sana. Maaf, apakah Tuan tengah mencari seseorang? Mengapa? Siapakah kau ini? Nama saya Kurantil. Tuan siapa? Saya Low Sisan. Tuan kelihatannya sangat lelah. Apakah Tuan membutuhkan tempat untuk menginap? Tidak. Terima kasih. Tuan, tunggu. Tuan Lo, tunggu. Mengapa kau mengikuti aku? Pergilah. Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Carilah orang lain. Tuan menganggap saya wanita murah. Maaf Kang. Bukan begitu maksudku. Aku hanya tak ingin kau ganggu. Tapi saya justru ingin menolong Tuan. Mengapa harus menolong aku? Karena sepertinya Tuan membutuhkan pertolongan. Tidak. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Tuan Lo, saya benar-benar tulus. Saya tahu Tuan sedang mencari seseorang. Bagaimana kau bisa tahu aku mencari seseorang? Di rumah minum tadi, Tuan bertanya pada seorang pelayan di mana rumah Aki Gumbrek. Ya, butuh. Kau tahu rumah ahli obat itu kan? Iya, memang jarang orang tahu di mana rumah orang tua itu. Tapi saya tahu rumahnya agak jauh dari tempat ini.
Ke arah sana, ke balik rumpun-rumpun bambu itu. Apa kau mau mengantarku ke rumah Aki Gumblek? Mengapa Tuan tidak bilang sejak tadi? Mari, ikut saya. Kurantil segera berlari-lari kecil meninggalkan tempat itu. Bayangannya segera lenyap di balik rumpun bambu. Pendekar Low melangkah ke arah pintu rumah yang mempunyai halaman sangat luas dan ditanami aneka tanaman khas pedesaan. Masuklah. Silakan duduk. Aku mencari rumah Aki Gumblek. Benarkah ini di sini rumahnya? Ya, di sini rumah orang yang kau cari. Aki Gumblek itu ayahku. Aku melihat kejanggalan pada dirimu. Caramu berpakaian, warna kulit dan raut wajahmu sama sekali asing di mataku. Dapatkah kau memberi keterangan tentang asal-usulmu dan apa tujuanmu datang ke daerah kami ini? Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan. Tanah kelahiranku adalah daratan Mongolia. Aku pergi bersama istriku. Perahu yang kami tumpangi mengalami kerusakan berat akibat serangan badai laut beberapa kali. Akhirnya kami terdampar di pulau ini. Mengapa kau pergi meninggalkan tanah leluhurmu? Maaf, aku tidak bisa menceritakannya padamu. Dengar orang asing. Namaku Madangkungan. Akulah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman desa Anjaban ini dan sekitarnya. Setiap orang asing yang belum kami kenal dengan baik harus diperiksa. Apakah aku dicurigai? Ini bukan kecurigaan, melainkan suatu cara untuk mengamankan daerah kami. Tapi aku bukan bermaksud jahat. Aku datang kemari untuk menemui Aki Gumblek. Dia telah membawa kabur istriku. Kau jangan sembarangan menuduh. Orang desa sini tidak pernah membawa kabur istri orang. Lupanya aku datang ke alamat yang salah. Permisi. Hei, tunggu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan ruang ini sebelum diperiksa. Jadi apa yang akan periksa daliku? Kau datang ke desa ini dengan membawa senjata. Itu bukan penampilan yang ramah dari orang yang ingin bertamu. Aku tidak bertamu di desa ini. Aku mencari istriku. Ini daerah kami. Hanya kau tidak bisa berlaku sembarangan di daerah kami. Kau harus kami periksa. Kalau perlu, kami bawa ke balai desa. Kau jangan membuat gala-gala. Coba aku ingin melihat senjata yang kau bawa itu. Tidak boleh. Aku ingin melihatnya. Hanya sebentar saja. Kau belum tahu siapa Madangkungan? Aku tahu orang macam dirimu. Tahu. Tapi aku tak mau ambil pusing. Kurang ajar. Madangkungan, laki-laki berbadan tegap dan gagah itu menyerang bertubi-tubi ke arah pendekar Low. Pendekar dari negeri seberang itu dengan cekatan menangkis dan mengembalikan serangan lawannya. Perkelahian akhirnya dilanjutkan di halaman. Jadi kau mau membangkang? Kau tidak mau diperiksa? Apanya yang harus diperiksa? Aku tidak membawa apa-apa. Tidak membawa balang ataupun uang culiang. Aku tidak meninggalkan jejak kejahatan. Kalau kau ingin menegakkan keamanan berdasarkan keadilan, harus disertai bukti-bukti. Jangan main tangkap, hanya main pukul saja, main geledah semaumu sendiri. Jangan menggurui aku, orang asing. Aku tidak mengguruimu, tapi agaknya kau memang masih harus banyak belajar. Tutup mulutmu. Kau boleh meninggalkan tempat ini, tapi kau harus memberikan pedangmu itu untuk kuperiksa. Di sini kulihat banyak orang membawa pedang atau jenis senjata yang lain. Apakah mereka semua juga diperiksa? Sudah jamaknya seorang laki-laki membawa pedang setiap keluar pintu rumahnya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang desa ini. Sedangkan kau bukan, kau orang asing. Kau selalu menyebut-nyebut orang asing, orang asing. Lupanya kau kurang bergaul. Kau harus belajar bersikap lamah pada orang yang datang ke daerahmu. Jika tidak,
Kau tak mungkin mendapat kemajuan. Serahkan pedangmu kalau kau ingin selamat. Oh tidak. Aku akan mempertahankannya apapun yang terjadi. Kau bandel, tapi kau juga bodoh. Kau akan menyesal nanti. Madangkungan memberikan isyarat dan bermunculanlah kaki tangannya dari pojok-pojok halaman yang mulai gelap. Ada 8 orang semuanya, dan mereka segera mengepung pendekar Lo dari berbagai jurusan. Bagaimana? Masih tidak mau menyerahkan pedangmu? Kau tidak bisa membujukku dengan cara yang halus, dan kau juga tidak bisa memaksaku dengan kekerasan. Madangkungan ternganga melihat apa yang ada dalam genggaman laki-laki di hadapannya. Yang lain pun terkejut dan mundur selangkah. Malam mulai turun perlahan. Pendekar Lau berdiri tegak bagaikan arca dengan pedang aneh yang bersinar kemerah-merahan. Nah, kalau kalian menginginkan benda ini, kalian halus melebutnya dari tanganku. Ada 2 macam cara untuk memperoleh barang yang berharga. Dengan menaburkan benih-benih kebaikan dan dengan kerja keras. Jangan banyak mulut. Sergap! Tangkap! Kaki tangan Madangkungan menyerang dengan bertubi-tubi dan serentak. Sedikit banyak mereka mengetahui pula jurus-jurus ilmu pedang yang diajarkan Madangkungan selaku pimpinan mereka. Karena itu serangan mereka tidak ngawur. Tapi pendekar Lau adalah juga seorang ahli pedang di negerinya. Karena itu dia nampak sama sekali tidak gugup, walaupun jumlah lawan yang dihadapinya cukup banyak. Sekarang, pendekar Lau mulai merasakan aliran kekuatan pedang mendesak ke seluruh nadi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Desakan itu semakin kuat, dan tubuh pendekar Lau seperti digetarkan suatu kekuatan gaib. Tahan, biarkan orang itu pergi. Kalian tidak usah mengejarnya. Bagaimana Kakang Madangkungan? Bukankah luar biasa senjata orang asing itu? Lihat saja Kakang, pedang mereka patah seperti mainan anak-anak. Ya, pedang orang itu memang luar biasa. Aku seperti melihat sesuatu yang ganjil. Tanganku sendiri seperti tersengat ke tonggeng hutan setiap pedangku membentur senjata ajaib itu. Kalau Kakang Madangkungan memiliki pedang itu, Kakang bisa menjadi pendekar pedang tak terkalahkan. Aku harus memilikinya. Apapun yang terjadi, pedang itu harus jatuh ke tanganku. Halaman rumah Madangkungan semakin gelap oleh malam. Madangkungan menyuruh orang-orang pergi setelah memberikan perintah-perintah seperlunya. Laki-laki tegap itu pun memasuki pintu rumahnya dengan rencana yang berkecamuk memenuhi